Sebelum ini kerajaan Malaysia juga sudah mengumumkan yaitu untuk pelancong yang masuk di tahun 2020 segera balik sebelum tanggal 21 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di channel. Oke, selamat sore kepada sahabat-sahabat Mugi di channel. Oke, di sore ini kita akan melihat dalam sistem sebetulnya tiket pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 itu harganya berapa. Karena di tanggal-tanggal itulah banyak sekali sahabat kita yang request untuk melihat harga tiket. Ya, paham sendiri. Sebelum ini kerajaan Malaysia juga sudah mengumumkan yaitu untuk pelancong yang masuk di tahun 2020 segera balik sebelum tanggal 21 April. Karena apa? Kalau tidak balik nanti ke depannya pastinya akan terkena tindakan undang-undang. Contohnya nanti ketika sahabat masih ingin tinggal di negara ini dalam keadaan visa sudah mati, mau tak mau ke depannya pasti akan terkena blacklist. Seperti itu. Dan sebelum ini juga pihak kedutaan, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia ataupun Konsulat Jenderal KJRI juga sudah mengingatkan bahwa untuk pelancong yang masuk di tahun 2020 alangkah baiknya segera balik ke Indonesia. Dan yang terjadi kendala saat ini adalah untuk sahabat yang mau balik pastinya harus membeli tiket kan. Tapi kalau untuk tiket ferry saya sudah tidak bisa merekomendasikan karena tiket di saat ini sudah penuh. Kalau sahabat sebelumnya sudah dapat ya silahkan diteruskan menggunakan tiket ferry, tapi di saat ini yang saya rekomendasikan adalah melalui jalur udara. Dan di sini yang saya lihat itu hanya 2 tujuan, dan itu pun untuk yang satu tujuan hanya 1 kali saja. Jadi untuk sahabat saat ini yang memang agar kedepannya tidak terkena blacklist bisa mengambil solusi saya ataupun cadangan yang saya berikan. Oke, untuk saat ini sahabat yang di Malaysia mau balik tidak perlu memikir nanti saya mau turun di mana. Intinya yaitu sahabat bisa keluar dari negara ini terlebih dahulu. Jadi saat ini untuk penerbangan pun belum normal seperti dahulu kala. Saat ini yang ada hanya ada di Jakarta, khususnya yang kira hari-hari ada, karena selain itu selang beberapa hari. Contohnya untuk Surabaya, yang dari saya lihat tadi untuk Surabaya itu adanya di tanggal 19, 17, 18, 19, 20, 21 sudah tidak ada. Jadi tiketnya pun harganya sudah mahal, yaitu Rp1.415. Tiket kosong, belum ada bagasi, belum ada asuransi dan sebagainya. Oke, jadi nanti sahabat bisa memilih harga termurah, karena ya paham sendiri di saat ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Oke, kita terus masuk ke tanggal 17 karena hari ini sudah 16, tak mungkin saya akan memasukkan video hari ini, jadi kita terus masuk ke besok. Oke, di tanggal 17 kita masuk di web resminya Malindo. Itu tujuan Kuala Lumpur Jakarta itu adanya harga 699 sampai 1029. Tinggal sahabat memilih mau kategori yang mana, bisnis, ekonomi ataupun VIP. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke tanggal 18. Jadi di tanggal itu 17 AirAsia nggak ada, Garuda juga tidak ada. Kita masuk ke tanggal 18. Untuk tanggal 18 itu yang ada adalah maskapai Garuda. Oke? Dan harganya itu mulai dari 579 sampai dengan 1151. Tujuan Kuala Lumpur Jakarta untuk tanggal 18. Dan selain itu full untuk Malindo pun sudah penuh, jadi tidak ada slot kosong. Kemudian kita masuk ke tanggal 19. Oke, untuk tanggal 19 ini yang ada tujuan Surabaya. Untuk sahabat yang tinggal sekitar Jawa, intinya Jawa Timur, Jawa Tengah bisa mengambil alternatif ini bagi sahabat yang tidak mau turun Jakarta. Dan tiketnya sudah saya sebutkan tadi yaitu Rp1.415. Dan untuk sahabat yang mau terbang juga di hari itu bisa memilih solusi Garuda, yaitu tujuan Kuala Lumpur Jakarta dengan tiket 1151, ya kan. Di situ sekali jalan saja, dan yang Malindo full penuh, tidak ada kursi kosong. Kemudian kita masuk ke tanggal 20. Untuk sahabat yang nantinya mau naik Malindo, di situ tiketnya mulai dari 859 sampai dengan 1029. Tinggal sahabat mau membeli tiket yang kategori apa, mau ekonomi ataupun mau yang bisnis. Dan itu pun hanya ada Malindo saja. Oke, kita masuk ke tanggal 21. Hari
hari terakhir. Untuk tiket Kuala Lumpur Jakarta Malindo itu mulai dari harga 699 sampai dengan 1029. Itu mengikut sahabat mau beli tiket yang kelas ekonomi ataupun yang bisnis. Di atas tadi itu kita lihat di web resmi maskapai yang berkaitan. Jadi kebanyakannya kalau agent travel ataupun orang yang paham tiket biasanya terus beli ke web resmi, tidak melalui ke vendor kedua ketiga ataupun tidak melalui company kedua ketiga, seperti itu. Jadi sahabat bisa melihat secara sendiri, nanti di bawah saya sertakan link maskapai-maskapai berkaitan, jadi sahabat bisa melihat tiket sesuai dengan harga yang tertera di sistem maskapai tersebut. Oke, kita masuk selanjutnya. Ini kita lihat di Traveloka, karena pada saat ini banyak sekali sahabat kita yang kesulitan karena adanya pelaksanaan PKP, mau ke bandar, mau ke tempat penjual tiket yang pastinya jauh dari sahabat tinggal. Sahabat bisa memilih alternatif ini, yaitu beli melalui Traveloka, dan nanti untuk pembayarannya sahabat bisa ke 7-Eleven. Ketika sahabat sudah mengisi datanya semua, nanti sudah selesai, tinggal pembayaran, terus pergi ke 7-Eleven, dan di situ sahabat bisa melakukan pembayaran. Setelah selesai pembayaran, nanti sahabat akan dapat email dari pihak Traveloka, yaitu berisi tiket balik. Oke, kita masuk saja terus untuk Kuala Lumpur Jakarta, tanggal 17 bulan 4 2021, itu yang penerbangan terus, bukan transit. Kalau di Traveloka seharga 713, kalau di atas tadi 699 sampai dengan 1029, itu melihat kelasnya. Tapi di Traveloka harga paling murah 713, satu hari satu kali penerbangan. Kemudian untuk sahabat yang tidak dapat naik Malindo Kuala Lumpur Jakarta, sahabat bisa beli tiket transit naik maskapai Singapura Airlines, dan di situ harganya mulai dari 858, ada 3 kali penerbangan dalam satu hari di tanggal 17. Oke, kemudian kita selanjutnya tanggal 18 kosong, tidak ada penerbangan. Kalau sahabat mau balik tanggal 18 bisa melihat yang atas tadi, yaitu naik Garuda. Oke, kita masuk terus selanjutnya yaitu tanggal 19. Untuk sahabat yang mau balik ke Jakarta, Kuala Lumpur Jakarta, di situ harganya mulai dari 691, penerbangan terus, tidak transit. Oke, dan untuk sahabat yang tidak mendapatkan tiket itu, dalam artian sudah habis, bisa membeli tiket transit. Yang penting sahabat bisa balik ke Indonesia sebelum tanggal 21 April 2021 dengan menaiki Jetstar. Di situ tiketnya bermula 630, dan untuk Singapore Airlines di situ tiketnya bermulai 768 sampai dengan 855, 4 kali penerbangan dalam satu hari. Jadi untuk sahabat yang nanti beli tiket transit, pastinya transit dulu di Singapura, kemudian baru dilanjut ke Jakarta, seperti itu. Oke, kita masuk ke tanggal 20. Untuk yang secara terus Malindo, di situ tiketnya seharga 876, dan untuk Jetstar yang transit di Singapura di situ seharga 407. Untuk sahabat yang akan menaiki Singapore Airlines, di situ tiketnya 768, dalam satu hari ada 4 kali penerbangan. Jadi di sini tinggal melihat keinginan sahabat mau naik Jetstar ataupun mau naik Singapore Airlines bagi sahabat yang transit. Kemudian kita masuk ke tanggal 21, hari terakhir. Oke, untuk sahabat yang naik Malindo Kuala Lumpur Jakarta, di situ tiketnya harganya 712. Oke, untuk yang penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Kemudian yang transit di Singapura, sahabat yang nantinya naik Jetstar, di situ tiketnya bermulai Rp519, dan nantinya untuk sahabat yang naik maskapai Singapore Airlines, di situ tiketnya bermula seharga 768. Ini sama-sama transit. Jadi pilihan ada di tangan sahabat. Sahabat mau ambil yang mana satu, mana sahabat yang suka. Kalau mau beli yang secara terus, di situ harganya pastinya sedikit mahal. Dan saya berpesan kepada sahabat-sahabat, pada masa ini sahabat tidak perlu memikirkan di mana sahabat nanti turun. Yang terpenting adalah sahabat bisa keluar dari negara ini, seperti itu saja. Untuk sahabat yang dulunya masuk di tahun 2020, pada masa ini sahabat kalau memang ada keinginan, yang pertama yang harus disiapkan adalah beli tiket dahulu. Setelah itu sahabat terus membuat tes COVID, dan pastikan untuk tes COVID ini sahabat jangan asal-asalan, dalam artian ngawur, karena tes COVID ini adalah penentu, ya kan? Penentu ketika sahabat nanti sudah salah tempat untuk melakukan tes, di situ waktunya lambat
sahabat keluarnya nanti sahabat yang susah. Silahkan ambil klinik ataupun tempat tes yang sudah dapat dilihat kecepatan untuk mengeluarkan surat bebas COVID. Karena memang peraturannya bebas COVID yaitu 2 kali 24 jam. Misal ya kurang 3 hari sebelum terbang, di situ waktu sahabat lakukan tes, 24 jam tes COVID keluar, dan 1 hari itu sahabat tinggal terbang. Seperti itu saja. Jadi untuk saat ini yang memang masih kebingungan, silahkan tinggal memilih solusi yang saya berikan tadi. Mau beli secara terus bisa beli ke agent travel, ataupun sahabat bisa beli secara sendiri melalui Traveloka. Untuk tutorialnya cari di YouTube, banyak cara membeli tiket Traveloka. Sudah banyak sekali sahabat-sahabat yang membuatkan tutorial untuk pembelian. Dan saya ingatkan, silahkan dipastikan yaitu email harus betul, dan cara mengisi ataupun data-data yang nanti sahabat masukkan silahkan diteliti 2 kali 3 kali. Ketika sudah betul baru di submit, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini. Selamat menunggu waktu berbuka puasa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye bye. Doctor